semoga semua mahasiswa bisa masuk ya, karena biasanya kalau menggunakan Zoom maksimal 300 nih mahasiswanya, jadi insya Allah 280 ya, kalau dihitung semuanya, insya Allah bisa masuk semua. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum kering ya. Jadi praktikum ini menggunakan suatu software VisioX namanya ya. Jadi kita akan belajar mengenai apa yang sudah pernah Anda dapat pada saat praktikum basah kemarin ya. Kita menggunakan kata untuk kontraksi otot jantung ya. Nah, sekarang kita gunakan dengan praktikum kering ya. Jadi simulasi yang mirip dengan apa yang kita kerjakan pada saat praktikum ya. Jadi praktikum ini sudah dilaksanakan untuk mahasiswa kedokteran gigi ya, karena memang penggunaan hewan coba sangat kalau bisa diminimalkan ya, atau tidak ada sama sekali gitu ya, untuk eh, apa animal welfare dan lain-lain. Jadi sebaiknya hewan coba itu dikurangi. Jadi mereka sudah menggunakan praktikum kering ini ya. Tapi kalau untuk FKH supaya mahasiswa pernah melihat jantung kura-kura itu secara real gitu ya. Jadi tetap kita lakukan praktikum basahnya ya, hanya saja mungkin tidak seperti tahun-tahun lalu satu kelompok satu hewan seperti itu ya. Benar-benar kita kurangi dan kemudian kita perdalam dengan menggunakan praktikum kering seperti ini ya. Nah, karena memang hari ini sebenarnya adalah pemeriksaan fisik hewan ya, kalau diperbolehkan offline, tapi kemarin saya sudah ketemu dengan Dokter Mirsa dan Dokter Lina. Mereka menginginkan kalau pemeriksaan fisik hewan itu praktikumnya secara offline saja ya. Jadi sekarang saya isi dengan yang kering supaya Anda juga tahu bagaimana praktikum kering menggunakan suatu eh, software yang baru ya. Jadi karena ini softwarenya tidak boleh diperbanyak ya, jadi akan saya coba tayangkan, kemudian kita bersama-sama melakukan percobaan ini dan bersama-sama menjawab pertanyaannya ya. Jadi saya harapkan Anda aktif, meskipun tidak buka kamera nggak apa-apa ya, tapi aktif, nanti kalau ditanya jawab ya, gitu. Oke, saya akan mulai share screen. Untuk anak-anak internasional ini apa softwarenya dalam bahasa Inggris, jadi Anda pasti tidak kesulitan ya. Oke, kalau bisa mengikuti. Oke, sudah terlihat? Sudah, Dok. Ya ya. Oke, saya juga akan matikan kamera saja karena ini agak besar, nanti takut sinyalnya terputus. Baik, jadi kita di sini Anda lihat ya, banyak sekali exercise-nya, tapi yang saya pilih yang sesuai dengan apa yang sudah Anda lakukan pada saat praktikum, mungkin kardiovaskular fisiologi ini. Skeletal, neuro ini juga sudah kita lakukan ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat praktikum ya. Di sini nanti kita coba sampai aktivitas 5 atau kita lihat ya waktunya. Tapi karena ini satu kali jalan, jadi bisa sampai setengah 3 gitu ya. Baik, untuk pengenalan teorinya Anda harus membaca overview. Jadi supaya nanti Anda bisa tetap baca teorinya ya. Pada saat teori Anda boleh memfoto ya. Nah, seperti ini Anda foto supaya nanti tidak lupa. Ini teorinya yang akan mendasari apa yang nanti akan kita lakukan aktivitas-aktivitas exercise yang selanjutnya ya. Jadi ini adalah pendalaman sekali lagi mengenai fisiologi dari kardiovaskular ya. Mungkin untuk teorinya belum dapat ya, atau tadi yang kelas A sudah dapat ketemu dengan Dokter Jack ya, sudah sedikit mendapat tentang kardiovaskular fisiologi.
Jadi di sini bisa Anda baca bahwa otot dari jantung maupun otot dari beberapa otot polos ya itu bisa berkontraksi secara spontan ya tanpa ada rangsangan dari luar ya. Tapi kalau otot skelet ya ini dia eh, membutuhkan suatu sinyal depolarisasi ya untuk nervus itu atau otot itu nanti akan berkontraksi ya. Jadi ada apa kerjasama dengan sistem sarafnya ya. Tapi kalau di jantung ya si otot jantung ini dapat berkontraksi dengan sendirinya yang dinamakan dengan autorhythmicity ya. Anda sudah lihat pada saat praktikum bahwa otot jantung kalau kita letakkan atau kita keluarkan, kita isolasi ya, keluarkan dari jantung, kemudian diletakkan dibagi, apa yang terjadi? Otot jantungnya masih bisa berdetak, berdenyut, ya kan? Nah, itu namanya autorhythmicity ya, karena ada pacemaker-nya di situ ya. Nah, pada saat autorhythmicity ini berkurang permeabilitas dari ion potasium itu apa? Nama lainnya. Bahasa Inggrisnya potasium. Kalau bahasa Indonesianya potasium, masih ingat? Ayo yang bisa jawab. Kalium, Jadi kalium, kalium, kalium. dok, kalium, Ya, dok, ya kalium. bagus. Oke, jadi ini pada saat autorhythmicity, permeabilitas dari kaliumnya itu berkurang, tapi sodium dan kalsiumnya itu mengalami kebocoran ya, sehingga terjadilah kontraksi yang terus-menerus ya, bisa terjadi satu kontraksi yang terus-menerus. Ya, coba Anda baca sampai bawah ya. Jadi eh, Jam lalu kita bahas ya, bocor, tolong ditutup ya yang masuk tadi langsung di mute. Ya, jadi pada saat nanti bisa Anda lihat ini gambarnya ya, gambarnya. Nah, masih ingat? Ini terdiri atas fase yang ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Yang dua ini yang dinamakan apa? Otot jantung. Ini unik. Ada di otot jantung. Kalau di otot rangka nggak ada. Apa ini daerah apa namanya? Plato, Plato ya. Bacanya plato ini ya. Nah, ini Anda baca di sini bahwa kalau fase 0 tadi, fase 0 ya, ini ya, ini karena nah, sodium ya, ion sodiumnya permeabilitasnya meningkat. Jadi saluran dari sodium terbuka ya sehingga bisa terjadi seperti ini, depolarisasi ya. Nah, ini. Nah, polarisasi terjadi karena channelnya yang terbuka ya. Kalau yang fase 1 Anda lihat tadi gambar yang fase 1 ini mulai turun. Berarti natriumnya atau sodium menutup, mulailah terbuka yang eh, ya inaktif dia, kemudian menurun ya. Nah, pada saat yang sama ini voltage gate dari potasium close dan yang terbuka adalah yang kalsium ya. Jadi kalsium yang mengakibatkan adanya fase 1 dan fase 2 yang dinamakan plato tadi ya karena potasiumnya di sini masih nutup dan kalsiumnya masih terbuka. Jadi agak lama waktunya untuk terbuka kalsium channel ini ya. Plato tadi terus jadinya kira-kira 200 milisecond. Baru fase 3 itu potasiumnya mulai terbuka ya. Dan fase 4 ini resting membrannya mulai kembali lagi sehingga
terjadilah next depolarisasi. Oke, nah jadi gambar ini yang menunjukkan tadi di sini apa? Nah, sodium atau natriumnya mulai membuka, di sini dia mulai menutup, kalsiumnya di sini yang mulai membuka, di sini kaliumnya yang mulai membuka. Ya, masih ingat kalau natrium banyak di mana? Di dalam atau di luar sel? Di luar. Ekstrasel. Di luar Di sel luar. ya. Yang banyak di dalam ya Kalium. kalium ya. Kalsium banyak di mana? Di luar juga ya. Nah, itu dipegang terus ya supaya nanti bisa mengikuti apa ini seterusnya ya. Oke, sekarang kita aktivitas yang pertama ya. Jadi overview ini kita gunakan untuk semua aktivitas. Jadi Anda harus paham itu tadi ya, ada Plato di sini. Nah, sekarang untuk aktivitas yang pertama, kita akan mempelajari mengenai autoritmisity, mempelajari mengenai fase-fase dalam potensial aksi di otot jantung, mengenai ekstrasistol, kemudian tentang mengapa tidak terjadi ya sumasi dan tetani pada otot jantung. Pasti sudah diterangkan oleh terbuku ya. Nah, baik, ini Anda baca lagi ya. Jadi ini tentang periode refraktori absolut dan relatif. Masih ingat ya? Jadi kalau periode refraktor absolut ya, periode refraktor absolut ini tidak bisa diganggu ya, meskipun Anda beri stimulasi, Anda beri rangsangan, dia akan menyelesaikan kontraksinya atau menyelesaikan potensial aksinya ya. Tapi pada saat relatif refractory period atau periode refraktori relatif ini baru bisa dirangsang sehingga terjadi kontraksi yang lain lagi ya. Kontraksi yang selanjutnya. Ya. Jadi di sini juga menggunakan apa? Jantung dari katak ya. Sehingga katak di sini mempunyai 2 atrium dan 1 ventricle ya. Baik, sudah dibaca semuanya? Oke ya. Kalau sudah boleh difoto ini supaya bisa Anda bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan pre dan post dari kuisnya. Nah, ini alat-alat yang digunakan, dia menggunakan osiloskop, electrical stimulator, electrode holder, eksternal simulasi elektrode, dan jantung dari katak ya, serta ringer. Nah, ini mirip dengan apa yang kita lakukan. Ya. Oke, ini ada pretestnya. Coba kita jawab bersama-sama. Anda pilih yang mana ini? Jantung C, Dok. ya? Autoritmicity. Oke, yang C ya. Oke, saya Iya, Dok. bantu jawab. Betul. Kemudian yang nomor 2. Plato-Fish, Dok. Plato-Fish, Dok. A ya. Iya, Dok. Oke, betul. Nah, betul seru sini. Nomor 3. Ada tadi jawabannya. B, Dok, kalau menurut saya. Ya, B juga, Dok. B, Bandung? Bandung. Bandung. Oke. Ya, betul. Pertanyaan terakhir. Udah. Apa perbedaannya? Baru saja saya jawab tadi. Terus selesai ngomong. Sama kayak kura-kura kemarin kan? C, Dok. Oke, C ya. Ah, baik. 4 pertanyaan betul semua. Sekarang kita ke eksperimen ya. Jadi ini pertanyaan ini nanti Anda bisa dapatkan ya. Saya akan berikan nanti dalam bentuk PDF.
Kecuali yang teorinya tadi tidak bisa kita masukkan ya. Jadi jawaban pre, eksperimen, dan post itu nanti bisa Anda dapatkan. Nah, ini kan ya mirip dengan apa yang kita lakukan, hanya saja ini lebih canggih ya. Jadi, nah ini adalah jantung dari katanya, kemudian dihubungkan dengan suatu kait di sini ada talinya, dan ini adalah untuk melihat hasil kontraksinya ya. Ini terlihat berapa detak jantungnya ya. Kalau kita beri dengan ringer ini nanti dan diberi stimulasi atau diberi rangsangan ya. Baik, saya kembalikan dulu aja. Nah, kita isi berapa ini? Fitnya 60 ya. Oke. Fit data. Nah, kemudian disuruh berpikir ini kira-kira jawabannya apa? Yang kecil ini kontraksi dari atrium atau yang besar ini yang atrium? Atau yang kecil di ventrikelnya atau enggak ada hubungan ini? Anda jawab yang mana? Dok. Yang mana? Yang gelombang kecil itu yang atrium. Iya. Nah, ya jadi kenapa? Karena ini adalah ventrikel ya, atriumnya yang dua di bawah. Sedangkan yang berhubungan langsung dengan kait ini adalah ventrikel, sehingga ventrikelnya yang gede, yang kecil ini yang atrium, ya. Jadi yang mana jawabannya? Oke, benar ya. Kita submit jawabannya. Nah, sekarang kita disuruh meletakkan ini ya di Nah, bila kita rangsang ini nanti kira-kira bagaimana amplitudenya? Amplitude adalah ketinggian ini. Apa ya ini yang bocor? Amplitudenya nggak berubah. Ji, tolong dimatikan ya. Bisa nggak ini? Oke, apa jawabannya? Dok, amplitudenya tidak berubah. Oke, C ya. Coba ya, sekarang kita rangsang. Ya, jadi tidak ada perubahan ya. Kita submit datanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ekstrasistol? Bagaimana ekstrasistol itu? Coba Anda lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi normalnya. Nah, ekstrasistol adalah kalau dirangsang berkali-kali. Nanti jadinya seperti ini dan kemudian dilanjutkan dengan fase istirahat seperti ini ya. Coba kita lakukan. Ya. Ya. Nah, seperti ini ya, tapi kurang bagus ini hasilnya. Coba saya ulangi lagi.
Nah, ini ya. Oke. Udah kita lakukan. Sekarang, nah, apa ini? Jawabannya. Pilih yang mana? Halo, pilih yang mana? B, Salah Dok. nggak apa-apa. B, Dok. Di Ya, tengah kontraksi. ini. B. Oke, benar? Iya, Bandung. Benar. Kurang tahu ya, Dok. Oh, Ada jawaban lain? Saya C, dokter. D, Juminda D. Batu. D mungkin. Ada jawaban lain? Mas, apa? Permisi, dok. C. T? Iya, dok. Ada jawaban lain? C apa B? Banyak mana ini? Atau ada jawaban lain? Yang banyaknya saya nggak bisa lihat ini ada ya. Oke, saya ngikutin yang mana nih? C atau B? 1, 2, 3. Apa? B dokter. Ya, B. B, dokter. B. B. Oke ya, saya jawab B ya. Nanti kita lihat jawabannya. Nah, ya, tidak betul. Yang betul adalah ini, ada relaksi tadi ya, ada relaksasi di situ. Oke ya, nggak apa-apa, kita masukkan jawabannya. Nah, kalau seandainya nanti multiple rangsangannya, apakah akan terjadi somasi atau tetani? Tetani, Dok. Tetani? Jawaban lain? Si ingat tadi teorinya apa? D, dok. Ya, Yang D. D. Dadu. Ya. Ya. Oke. Dadu ya. Baik, sekarang kita coba stimulasi. Oke, sudah. Wait, nanti kita lihat hasilnya ya. Nah ini posnya sekarang. Bahwa amplitudo dari ventricular systole tidak berubah meskipun simulasinya frekuensinya berlebihan. Karena apa kira-kira? Anda lihat ya tadi ya, amplitudo memang tidak berubah. Yang mana? Jawabannya? A, Dok. Yang A kah, dokter? Oke. Yang ini? Apa yang di apa otot jantung ini kok nggak bisa terjadi tetaninya? Apakah karena autorhythmicity-nya kan, dok? Yang lain? Yang C, Dok. Yang C. Kalau di otot jantung, bagaimana tadi periode potensial aksinya? Apakah short?
tuh. Atau Hah? kah dokter yang Oh, long refractory period? dokter. ya? Long Long refractory. Iya, long ya, yang panjang. Pilihlah yang panjang. Kalau ini, B dokter. B, Bandung? Dok. kah dok? Bandung. Iya, Dok. Oke. Ya, jadi di jantung itu enggak terjadi tetanin ya. Nah, kalau ini ekstrasistolnya Yang B, Dok. Extra long relaxation. Extra long dokter. coba pikirkan lagi. Pasti salah. Yang C kah dokter and extra ventricular contraction. Oke ya, yang C. Nanti coba ada diskusikan ya. Oke, saya submit semuanya. Nah, untuk review ini nanti boleh Anda kerjakan atau Anda diskusikan bersama teman-teman Anda. Nah, ini lab reportnya ya. Nah, ini nanti akan saya save PDF dan akan saya letakkan di chatting ya. Nah, tadi jawabannya betul semua untuk pre, ada 100 jawaban yang sehingga dari 4 betul semua ya, 100 nilainya. Nah, ini boleh didiskusikan tadi. Nah, ada gambarnya juga hasil dari yang kita lakukan tadi. Yang single seperti ini, yang multiple seperti ini ya. Jawabannya di sini betul semua. Betul semua ya. Tadi ada sedikit diarahkan supaya jawabannya betul. Nah, yang review nanti boleh Anda diskusikan dengan teman-teman. Baik ya, sekarang saya beri nama apa ini? Exercise 6 ya. Nanti akan saya kirim. Teknologi jenis. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke sini ya. Sekarang kita lakukan yang aktivitas yang kedua. Ini mengenai efek dari vagal ya. Jadi kita di sini belajar mengenai simpatis dan parasimpatis. Masih ingat ya? Berarti, Dok. Ya. Sedikit. Jadi simpatis dan parasimpatis ini adalah bagian dari sistem otonom ya, sistem saraf otonom kemarin ya. Nah, yang simpatik ini lebih ke untuk fight or flight kemarin, misalnya ada bahaya dan lain-lain ya. Yang parasimpatik ini lebih ke resting dan digesting, jadi dia yang tenang ya. Nah, keduanya ini bekerja ya pada saat istirahat, tapi parasimpatik lebih aktif ya pada saat istirahat. Dan yang simpatik ini lebih ke aktif ya jika diperlukan, misalnya pada saat exercise atau pada saat ada bahaya, ini simpatis yang banyak bekerja ya. Nah, keduanya ini
supply impuls di jantung. Dimana kalau yang simpatis ya, kita lihat kemarin kalau Anda tetesi dengan adrenalin ya, maka denyut kontraksi dari otot jantung maupun amplitudenya ya kadang-kadang lebih tinggi daripada kalau diberi dengan simpatis. Simpatis sama dengan apa? Pada saat Anda praktikum kemarin, parasimpatis sama dengan obat apa yang diberikan? Adrenergik. Acetilcolin. Asetilkolin ya. Jangan lupa simpatik itu sama dengan adrenergik, diberi adrenalin ya. Kalau yang simpatik mengeluarkan kolinergik, isinya adalah asetilkolin ya. Nah, kita lihat nih. Ini jadi baik simpatis maupun parasimpatis ya, ini semua menginervasi si otot jantung. Dimana kalau lagi nggak ngapa-ngapain ya, kita tenang-tenang, duduk-duduk manis dan lain-lain, itu parasimpatis yang lebih banyak bekerja atau nervus vagusnya ya. Sedangkan kalau kita aktif, berlari, marah dan lain-lain, ini simpatetiknya yang bekerja ya. Nah, di jantung ini ada namanya SA node. Inilah yang sebagai pacemaker yang membuat denyut jantung itu adalah si pacemaker ini. Ya, letaknya ada di atrium kanan, ya. Nah, kalau sampai sebenarnya nggak hanya SA node ya, ada AV node di bawahnya, kemudian ada serat-serat Purkinje di ventricle di sini ya. Nah, itu semua juga berdenyut, tapi yang paling keras atau yang paling tinggi denyutannya adalah SA node, sehingga dia yang dikatakan pacemaker, pembuat pencetus denyut jantung ya, si SA. Oke. Nah, jadi nervus vagus yang dikatakan adalah nervus yang ke-10 ini sama dengan si parasimpatis tadi ya. Tapi kalau berlebihan membuat jantungnya menjadi berhenti, tapi hanya sebentar saja. Setelah itu akan diambil alih oleh si ventricle ya. Kalau SA node tadi kan letaknya di atrium ya. Nah, kalau sampai vagalnya distimulasi atau dirangsang berlebihan, nanti akan diem namanya jantung itu. Jadi dia tidak akan berdenyut beberapa saat, tapi kemudian akan berdenyut lagi, gitu ya. Itu yang dinamakan vagal escape atau vagal stimulation. Ini SA node adalah ditemukan di atrium kanan tadi ya, pada manusia juga di katak juga ada di hewan ya. Ya dikatakan dia sebagai pacemaker. Terus kali per menit. Oke ya, ini mirip seperti tadi. Nah, kita jawab dulu pertanyaannya. Efek dari parasimpatis pada jantung bagaimana? Chris. Chris. Yang Menurunkan apa yang B? yang B. Yang B? Yang A, Dok. Yang A ya. Kadang-kadang yang namanya kontraksi itu kekuatannya amplitudenya segitu-gitu aja ya, tapi frekuensinya yang berkurang ya. Jadi Anda harus pilih yang A ya. Kalau ini ada kata daring exercise, Anda harus pilih yang mana? Both, Dok. Ya? Yang B, Dok. Yang B, sorry. Oke, yang B. Kalau ini? Yang parasimpatis tadi? Yang mana? Ada gambarnya tadi melalui Oh, nervus vagus.
peripheral nerve. Yang ini? Yang D Yang A, apa? Yang A, yang A? yang D. Yang D, dokter. D? Iya, Dok. Yang D. Oke. 4? Mana letaknya? SA not, dok. Oke. Ya dokter. Yang C. Yang D. Yang C, dok. yang C ya. Oke. Biar dapat 100 ya. Submit. Nah, sekarang kita praktikum lagi ya. Jadi ini berapa? Kita isi berapa ini? Heart rate-nya? 1. 1 ya. Kita submit. Nah, kemudian kita letakkan fagusnya di sini. Apa lagi? Yang mana? Yang A kah, dokter? Yang Yang A, A? Dok. G. Oke. Yang A. Oke. Ini saya yang bingung. Ini singlenya ini nggak bisa saya ini saya klik ya. Jadi kita isi lagi 61 ya. Nah, sekarang kalau multiple kira-kira Yang A, Dok. Increase. increase? Setuju? Increase? Baik. Yang C, dokter. Oh, yang C? Kita coba ya. Salah enggak apa-apa ya. Nah, triple-nya harus berapa ini? Kita klik. Anda lihat di sini ya. Makin lama makin turun. Kalau sampai heart rate-nya masih changing gini sebenarnya belum belum kita submit, tapi saya kecepatan ini tadi. Coba ya kita ulangi ya. Ini gambarnya kurang bagus. Kalau masih changing gini, kita diamkan dulu, jangan kita submit. Oke. Lagi ya. Ya, jadi nggak bisa sampai stop ya. Ternyata di sini gambarannya. Oke. Jawab apa? Apa tadi namanya? Localized. LSD. Oke. Ya, jadi hasilnya kurang bagus kayaknya ya. Extreme vagus nerve stimulation affect the heart by. Jawab
C, dokter. decrease. C, C, Iya, dokter. kalau ekstrim, kita tidak bisa melakukan tadi. Sudah saya coba di pejat-pejat tapi hasilnya kurang kurang bagus tadi. Sebenarnya kalau ekstrim, apa yang terjadi? Dok. Ya, mestinya ya. Nah, ini parasimpatetik. ya, Ada yang A, C, dok. B. coba A, Yang B, dokter. yang B, B. bentar, caranya Anda menjawab, kita lihat yang beda sendiri yang mana? Yang B, dokter. Yang B, dokter. Bagus, sama Parasimpatik. sama kan? Kranial, tadi juga. Cranial. Jadi apa? Yang C. beda sendiri. Yang C. C ya jawabnya. Nah, ini turun ya. Yang B, dok. B. Oke. Nih, Bang ini. Yang C, dok. C, dok. C. C, Oke. Ya. Nah, yang ini reviewnya boleh Anda diskusikan nanti dengan teman-teman apa yang perlu dijawab di sini. Ini saya submit dan saya save ya. Jadi nanti pre-nya kita sudah betul semua. Nah, terus ini hasilnya tadi gambarnya tipe slide-nya juga 100, jawabannya sudah betul semua. Oke, save. Jadi baik, sekarang yang ketiga. Nah, sekarang tentang temperatur ya. Kita lakukan juga kemarin di praktikum ya. Bagaimana dengan suhu panas, dengan suhu dingin ya, efeknya pada jantung. Oke. Di introduction-nya manusia itu homeotermik ya. Ya sekitar segini, di mana tidak pengaruh dengan suhu di luar ya. Nah, kalau dia meningkat, ini hipotalamusnya akan mengaktifkan mekanisme dari heat releasing seperti berkeringat, vasodilatasi. Kita lihat nih gambarnya. Ya, jadi kalau suhunya meningkat, ini di hipotalamus akan mengaktifkan heat loss center-nya menjadi tadi vasodilatasi dan berkeringat sehingga suhu tubuh akan turun ya saat temperatur suhu. Balikannya kalau di suhu turun di sini ya, kita
ini juga diaktifkan hipotalamusnya, menggigil ya, shivering untuk ototnya, dan pembuluh darahnya kalau tadi dilatasi sekarang kontriksi ya, suhu tubuhnya bisa meningkat. Kalau di kata ini poikilotermik, jadi suhunya suhu tubuh mengikuti suhu lingkungan ya. Nah, kita menggunakan ringer di mana isinya adalah ada Cl, natrium, kalium, kalsium, dan magnesium ya sebagai larutan fisiologis yang akan menjaga supaya si jantung ini tetap berkontraksi ya. Oke, kita lihat cobanya mirip seperti tadi juga. Nah, coba dijawab dulu ini. Ada klik D, Dok. T ini Yang bawahnya D, Dok. O yang ini Iya. poikilotermik. Coba dibaca lagi. C, dokter. Homeothermic. Yang C ya, kayak yang di tepat ya. Jadi di sini dia tidak mengikuti suhu lingkungannya ya, meskipun suhu lingkungannya berubah tapi dia sama. Nah, ini Yang apa dokter? yang Homeostatik. A, setuju? Oke, 3, B, B. Oke. Ini di atas normal? Hipertermik. Hipertermik. Hmm. Oke, itu semua. Nah, kita lihat eksperimennya. Klik record data. Jadi ini sebelum kita beri perlakuan, dia heart rate-nya adalah 61 ya. Kita klik di sini, nah tercatat 61 ya. Nah, kemudian gimana kalau suhunya kita turunkan? Kira-kira apa jawabannya? increase. Yang B kah, Increase. dokter? Ya? Increase. Dok. Increase. C, Diberi suhu kemarin, diberi suhu dingin, kita tuangi es batu kemarin, air es, Oh, bagaimana? decrease. Decrease. Decrease ya, turun. Coba ya, kita beri tetesan 5 derajat Ringer. Nah, seperti ini Anda lihat heart rate-nya. Nah, Oh ya, mulai berubah dia ya. Nah, turun. Setelah stable seperti ini baru kita catat. Tapi kita pastikan sampai di belakang ya supaya bagus. Ya, di sini. Nah, kembalikan lagi ke suhu semula dengan klik 23. Kita lihat heart rate-nya ini nanti akan makin lama makin meningkat. Ya, dan kembali normal ya, 60. Tuh. Nah, bagaimana sekarang kalau diberi suhu 32 ini? Kita jawab yang increase. increase. Oke. You want to play the
Bentar, saya habiskan dulu gambarnya. Oke. Ya. Udah lihat heartbeat-nya? Nah, makin lama akan makin meningkat. Setelah stable seperti ini, baru nanti kita klik record datanya. Nah, bagaimana kalau demam? Increase. Chris? Increase. Chris ya? 7 yang Iya, lain? Dok. C. Oke. Baik. Selesai. Meet. Sekarang ke post lab-nya. Mana tadi? Yang C, Dok. Yang C, Dok. C. B dok. B. Oke. B. Ya. Hipotermia. Hipotermia. Increase. Yang C, Dok. C, Dok. Ya. C. T. Iya, Dok. C. Oke. C. Yang C, Dok. Nggak dikasih ringer. Oh, Tadi ringer kan isinya macam-macam. Ion natrium, kalium, magnesium, kalsium. Jadi kalau nggak ada itu gimana? D, Dok. Yang Y D ya, dok. ini ya. Ini nanti dibaca sendiri. Review sheet-nya. Oke. Ya, kita kembali lagi ke overview. Sekarang yang keempat. Nah, kalau ini tentang apa? Obat-obatan ya. Kita berikan obat-obatan yang seperti kemarin ya. Jadi apa yang membedakan antara cholinergic dan adrenergic untuk kontraksi jantungnya? Kemudian definisi agonis, antagonis, efek dari epinefrin, pilokarpin, atropin, digitalis. Lihat di sini ya. Baca dulu teorinya, di foto kalau perlu. Jadi masih ingat ya, tadi simpatik sama dengan mengeluarkan norepinefrin atau epinefrin ya. Nah, ini kalau norepinefrin dan epinefrin akan meningkatkan frekuensi dengan berikatan dengan reseptor beta adrenergic ya. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada epinefrin atau norepinefrin nanti akan diterima oleh reseptor B1 ini mengakibatkan sodium channelnya terbuka, kalium channelnya juga terbuka, sehingga terjadi depolarisasi yang akan meningkatkan denyut jantung. Ya. Sedangkan kalau yang asetilkolin ini, yang Anda lihat, dia akan rilis asetilkolin untuk parasimpatik. Asetilkolin akan menurunkan frekuensi dari potensial aksi yang berikatan dengan reseptornya yang namanya muskarinik ya. Nah, kemudian dia akan membuka potasium channel dan menutup kalsium dan sodiumnya sehingga dia menurunkan
rata-rata depolarisasinya. Ya, jadi kalsiumnya di sini terlihat menutup, asetilkolinnya diterima oleh si reseptor muskarinik ini. Sedangkan potasiumnya ini membuka. Kalium kan banyak di dalam, ini akan dibawa keluar, sehingga terjadilah perpolarisasi, makin turun dia heart rate-nya ya. Nih, yang penting yang di bawah ini juga Anda baca ya. Jadi bahan yang mirip dengan menghambat dan mirip dengan asetilkolin ini ya, kita beri nama cholinergic. Kemudian yang menghambat dan mirip dengan epinefrin kita namakan adrenergic. Bila dia mempunyai kerja yang sama, kita namakan agonis. Kalau dia berlawanan, kita namakan antagonis ya. Nah, nanti kita lihat efek-efek dari pilokarpin, atropin, epinefrin, digitalis ya. Dia termasuk di antagonis atau ya. Baik. Nah, pengakuannya seperti tadi juga ya. Oke, ini parasimpatis. Masih ingat tadi, para berarti mengeluarkan Asetilkolin. Asetilkolin. asetilkolin ya. Asetilkolin. Cholinergic drug atau sama dengan asetilkolin akan mempengaruhi decrease, B-dok. decrease, decrease. decrease, Oke, yang A, A, betul? Yang C. ya, Yang Be an agonist and Selain decrease itu? heart rate. Yang C, Dok. yang C. Kita coba. Oke, betul. Nah, kalau ini A, dok, increasing. ya, jangan sampai keliru ya. Pasti dia meningkatkan ya, dua-duanya meningkat. Ini tadi apa untuk epinefrin dan Putih. norepinefrin? Ya, Atau adrenergic. B, beta, Yang B, dok. adrenergic, yang B ya, adre ya. Yang ini muskarinik, cholinergic, nikotinik, ini punyanya yang asetilkolin ya. Sekarang kita catat dulu berapa heart rate-nya ya. 59 tanpa ada perlakuan. Ya, kita suruh menetesi dengan epinefrin. Apa yang terjadi kalau dikasih epinefrin? Masih ingat? increase, Increase. Ini Anda lihat ya. Nah, ini berubah sampai dia stable, kemudian kita record. Bentar, biar gambarnya banyak. Jawab yang mana? C, dok, Yang C, Yang dokter. C. C. Oke. Kita kembalikan ke suhu normal. Nah, sekarang pilo adalah cholinergic drug. Dia sebagai asetilkolin agonis. Nah, kira-kira apa berarti? decrease, Decrease the D, heart rate. Decrease. Nomor Yang B. Yang B. B. Yang D, B. D, B. dok, B ya. C, Dok. C, ya, D, B. B ya. Oke, kita coba kita
kita beri pilokarpin. Oke ya, Kris ya. Kita kembalikan lagi ke suhu semula. Sampai stabil. Oke. Kalau atropin, atropin adalah is another cholinergic drug atau asetilkolin antagonis. Berarti kira-kira gimana nih? Yang A. Oh, Atropine Dok. will increase heart rate. increase. Increase. Oke, kita jawab increase. Iya, Dok. Kita lihat ya. Iya. Nah, ini sudah mulai naik ya. Oke, sudah stabil, kita catat. Oke. Kalikan ke suhu semula. Ya. Nah, sekarang kalau digitalis. Mana ya? Mau pilih yang mana? Dok. Yang A. Yang lain? D. D, dokter. D. Nah, ini ya. Mau pilih yang mana? Yang D, Dok. D. D. Ya, dokter D. D ya. Oke, salah nggak apa-apa. Next. Kita teteskan. Apa yang terjadi? Hmm. Ya, dia akan turun ya. Stalis ini obat jantung, jadi dia akan menurunkan ya detak jantung. Oke, apa belajar kita ya? Oke, ya semuanya kita submit. Nah, sekarang ingat-ingat tadi ya, berarti ya. Boleh kita lihat nanti kalau lupa. Nah, ini ya. Boleh di foto ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini supaya nggak bingung. Boleh Anda foto dulu. Sayang ini ya, tadi gambarnya pas. Oke, sudah. Oke, pilokarpin, cholinergic agonis. Jadi dia Decrease. yang decrease-nya ada dua. Oh ya. Mana? C, Dok. D. C? D, Dok. B, Dok. D, Dok.
Tropin? C, Dok. C. Tropin yang C. Oke. Chris yang mana? Digital sama Digitalis and Sama Pilocarpine. pilocarpine. Oke. Perempat? Yang Epinefrin, apirin. B, Dok. B. B. Yes. Ya, ini dapat sendiri nanti. Oke. Oke. Udah, Anda lihat ya, ini jawabannya tadi sudah betul semua. Hasilnya, epinefrin, pilo, tropin, digitalis. Oh, sayang tadi ya, digitalisnya pas fotonya nggak pas nih. Oke, post lab-nya juga sudah betul semua. Kita sip ya. Oke, kurang satu. Satu lagi. Nah, kalau yang ini tentang ion ya. Nah, nanti kita beri ion natrium, kita beri kalium, bagaimana hasilnya. Otot jantung, potensial aksi disebabkan perubahan permeabilitas dari ion-ion ya yang buka dan menutup gate channelnya itu ya. Yang memainkan peran penting adalah potasium, sodium, dan kalsium. Nah, yang harus Anda ingat bahwa potasium itu banyak di dalam, sedangkan sodium dan kalsium banyak di luar ya, outside. Nah, pada saat resting ini kita lihat ini ya. Tadi gambaran fase potensial aksinya pada saat 0 tadi, sodiumnya yang masuk karena dia banyak di luar ya. Pada saat fase yang 1 tadi sodiumnya mulai berkurang pergerakannya. Fase 2 plato tadi lebih karena kalsiumnya yang masuk. Ya, kurang. Repolarisasi baru potasiumnya yang bekerja banyak, kalsiumnya mulai sudah menurun. Sedangkan pada saat resting kembali lagi di sini maka potasiumnya yang keluar, sodiumnya yang masuk. Ya, ini harus diingat kuncinya di sini ya. Boleh difoto kalau mau. Oke, sudah. Baik. Nah, ini tadi ya, calcium channel blocker gunakan untuk memperbaiki tekanan darah dan ini ya abnormal dari heart rate-nya. Di sini ada istilah kronotropik dan inotropik ya, ada di buku petunjuk praktikum kalian ya. Jadi kalau kronotropik ini lebih ke frekuensinya ya, heart rate-nya. Kalau yang inotropik lebih ke untuk amplitudo, jadi kekuatan kontraksinya ya. Nah, pada negatif kronotropik atau kalau meningkat ini dinamakan positif ya. Jadi kalau menurun itu negatif, kalau meningkat itu positif sama juga dengan inotropik tadi ya. Kalau menurun dia dinamakan negatif, positif kalau dia meningkat kontraksinya. Oke, nah ini jawabannya. Di mana disimpan? B, Dok. B, Dok.
Sarkoplasmik oke. retikulum. Retikulum. Masih ingat ya? Nah, kalau ini verapamil adalah kalsium channel blocker. Dia Yang D, Dok. Yang D, Dok. ya, kan kita lihat bahwa digitalis itu menurunkannya. Outside. Kalsium di Sitosol. sitosol. Oke. Kalau dia resting tadi, apa yang paling tinggi permeabilitasnya kalau di resting? Kalsium. Sodium, Dok. Sodium. Mana? C. Yang sodium, Dok. Ini kita nggak bisa kembali nih. Yang mana? Ya, A, B, C, D. Salah nggak apa-apa, Wis. Saya nurut aja. Ya, C, Dok. C. C. Semua setuju Iya. C? Yang sodium, C. Oke, C. Iya. Resting dulu ya. C ya. Oke. Wah, Oh, potasium ya. Tadi sudah ada di teorinya disebutkan ya. Apa? Salah satu. Yang sekarang kita coba eksperimennya di sini. Kita record data dulu sampai gambarnya sudah penuh. Nah, kemudian disuruh kalsium channel blocker adalah negatif protopik dan negatif inotropik. Efeknya untuk meningkatkan konsentrasi kalsium bagaimana ini? Bagaimana kamu berpikir pengaruh meningkatnya konsentrasi dari kalsium? Kalau kita beri kalsium nih bagaimana kira-kira? Ini blokernya yang ya, ini kalsiumnya. Ya, ya, yang A, Dok. A. Oke, Positif dua-duanya. ya. Sekarang di sini Oh, increase. stabil ya. Sebentar kita lihat gambarnya. Please ya. Oke. Iya, Dok. Oke. Sekarang kembalikan lagi ke suhu semula. Tunggu rate-nya. Oke, sudah normal. Nah, kalau diberi sodium, bagaimana? Sodium biasanya outside the cell. Outside. Kita jawab A. outside. Outside ya. Iya. Oke. Kita beri sodium. Nah, ini sudah. Sangat tidak teratur ya. Nah, ini masih berubah, ini belum stabil. Itu meningkat, menurun, meningkat, menurun gitu ya.
Dan tidak stabil-stabil ini ya. Oke, coba saya. Ya, sudah kita tunggu lama ini, tapi tetap seperti ini ya. Oke. Kita kembalikan ya ke suhu normal dulu. Apa ini kalau kita beri potasium kira-kira Potasium decrease B dok. oke. Kita tunggu sampai Hah? Sama ya. Jadi tidak beraturan. Ini. Oke. Selama kita menunggu ya ini. Jadi tidak beraturan memang untuk sodium dan potasium. Wait. Ya. Nah, jadi bagaimana kesimpulannya? Increase B dok. Tadi kan nggak karu-karuan tadi. Berarti pilih yang mana? Ya, Dok. Dok. Ya, B dok. Yang C. yang C C, dok. ya, eratik itu tadi tidak beraturan ya. Dua, potasium lebih ke Positif positif. potasium. Hasilnya tadi berarti jawab apa? Hmm? Oh Nih, negatif negatif. Negatif yang mana? B. Ya, Sodium. Oh kalsium. jawab yang mana? Yang B dok. B, Ini, Dok. B. B. Benar. Iya B. Oke. Force ya, force. Jadi kita harus memilih mana force-nya ya yang diperhatikan. Increase Heeh. sama positif inotropik. Ya, yang B. hmm, D ya, decrease ya. Iya. Oke. Ini Oke, ini dijelaskan nanti dilihat sendiri.
Ya, tadi ada yang salah untuk resting tadi ya, yang permeabilitas yang paling tinggi adalah untuk potasium. Nah, kita lihat sekarang jawabannya. Kalsium, sodium, seperti ini. Nah, ada satu jawaban yang salah ya. Jawabannya bukan kalsium tapi potasium di sini. Oke, baik. Kita save dan nanti akan saya ke tim ya. Bentar. Habis ini kita absen per kelas ya. Tunggu sebentar. Yes, dong. Oke, sebentar sedang dalam. Oke, sudah bisa dilihat di chatting itu adalah hasil praktikum Anda hari ini. Anda bisa pelajari hasil-hasilnya ya. Nah, siapa tahu nanti pada saat ujian ada keluar itu ya pertanyaan-pertanyaan ada di situ. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ntar akan saya share untuk kelas A dulu ya. A, ini praktikum yang ke berapa ya? 14. Apaan ya? Benar. Kelas A. Ah, 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 ah. Bisa nggak? Coba presensi. Kok tulisannya ini belum di ini ya, divalidasi konting. Bisa nggak? Nah, share screen. Kelas A duluan ya. Silakan. Bisa nggak?
Permisi dok, atas nama Dika Ayuningtia, saya memakai satu device. Dika. Oke. Iya, terima Ya, kasih. siapa lagi? Permisi Prof, atas nama Rizka Amalia juga menggunakan satu device. Permisi Prof, saya juga atas nama Alif Yoga di Nugroho menggunakan satu device aja Prof. Ya, Permisi Prof, atas nama Jessica Widadanisa tidak bisa Ah. scan. udah. Permisi Prof, atas nama Saida juga menggunakan satu device. Terima kasih. Sudah? Yuk, jangan Permisi dok, sampai nanti pindah kelas baru bilang nggak bisa. Siapa? permisi ya. Permisi dok. Alea. Alea, betul. Oke. Terima kasih dok. Permisi Apa dok, lagi? atas nama Diana Puspita memakai Diana satu Puspita. device. Oke. Permisi dokter, atas nama Eka Rizky Apelia. Terima kasih dokter. Permisi Ya. dokter, atas nama Nova Nurul Agusta. Terima kasih Nova. dokter. Yang sudah absen boleh meninggalkan Permisi, dokter. tangan ya. Saya Ya. Aura Naila. Oke. Terima kasih. Sudah, Aulia Mereta sama Muhammad Eko Prasetyo tidak hadir ini. Tutup ya. Dari kelas B. 14 Oktober kok wis ditandatangani penting iki piye? Coba saya hapus ya ini ya, B ya. Bisa nggak ini kalau dihapus? Oh, itu hapus semua malah. Bentar.